Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bagaimana melakukan pengajuan permohonan nonaktif ya, sekarang istilahnya nonaktif di aplikasi Kortek untuk orang pribadi ya. Jadi ada kondisi ketika misalnya wajib pajak sudah tidak bekerja lagi atau kondisi-kondisi lainnya yang menginginkan agar wajib pajak ingin menjadi wajib pajak yang nonaktif, maka itu bisa diajukan secara langsung melalui aplikasi Kortex ini. Nah, bagaimana mengajukannya? Ya, seperti biasa, kita mulai dari aplikasi Cortex di tampilan depan ya, masukkan NIK kita, kata sandi, kemudian captcha-nya, kemudian kita klik login. Setelah itu teman-teman nanti akan ada menu ya di bagian kiri itu di portal saya. Kemudian nanti di bagian apa namanya? Profil ya, kita cek dulu nih profil kita nih statusnya aktif ya, statusnya aktif dan kita ingin mengajukan permohonan non efektif. Jadi balik ke portal saya tadi di penetapan di perubahan data, perubahan status penetapan wajib pajak non aktif ya. Jadi di aplikasi Cortex ini kita bisa mengajukan permohonan non aktif ataupun sebaliknya dari non aktif kita ingin mengajukan menjadi aktif kembali ya, itu semuanya ada di sana. Kemudian setelah kita klik di penetapan wajib pajak non aktif ini, kita akan diminta untuk mengisi data ya terkait dengan permohonan kita. Jadi kita perlu perhatikan untuk permohonan ini itu kalau yang sudah ada tanda hitam-hitamnya ini ya berarti itu tidak perlu diisi tapi kita isi dengan tanda yang masih putih-putih ya seperti itu. Nah, kemudian teman-teman nanti diminta untuk mengupload data terkait dengan atau dokumen ya terkait dokumen yang menunjukkan memang kita itu statusnya tidak aktif atau ingin menjadi tidak aktif itu seperti apa. Jadi kalau misalnya untuk yang sudah pensiun ya berarti SK pensiunnya mungkin perlu dilampirkan atau mungkin karena tidak bekerja lagi, berhenti bekerja, ya, dilampirkan dengan surat pemberhentian bekerja atau tidak berusaha lagi, kita tampilkan surat misalnya surat izinnya sudah kita cabut dan lain sebagainya. Jadi dokumen ini ya fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang menunjukkan bahwasanya memang teman-teman itu layak untuk diberikan status nonaktif seperti itu. Kalau sudah diisi semua ya, diklik simpan. Kemudian nanti kita juga diminta untuk mengisi alasan ya secara tertulis. Jadi dari yang statusnya aktif, kemudian kita ingin jadi non aktif itu alasannya seperti apa. Kemudian alasan lainnya ini kita ketik saja. Jadi ya dokumennya kita unggah, conteng pernyataannya dan kita klik klik simpan. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti kalau sudah berhasil ya, nanti akan ada bukti permohonannya. Jadi ini kita akan mendapatkan tanda terima dan juga ada nomor kasus permohonan kita. Teman-teman bisa download di tanda terimanya itu untuk menunjukkan bahwa setidaknya kita sedang mengajukan permohonan penetapan wajib pajak nonaktif ya. Nah, untuk mengecek kasusnya ya tadi ya, kita mendapatkan nomor kasus, kita bisa klik saja di nomor kasus tersebut, maka kita akan bisa lihat di sini ada permohonan permohonan kasus kita ya. Jadi ini akan masuk kasus ini di apa namanya di kantor pajak ya untuk diproses atau untuk diteliti apakah memang kita bisa diterima sebagai wajib pajak yang nonaktif ataukah tidak. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti kalau sudah diajukan seperti ini, ya kita lihat saja di alur kasusnya seperti apa. Jadi kalau di sini keterangannya kasus sedang dalam proses, jadi tidak ada yang kita lakukan lagi. Jadi artinya sudah masuk kasus kita di KPP, kita tinggal menunggu saja. Nah, untuk menunggu ini teman-teman ya sesuai kebutuhan kita kembali. Kalau kita ingin segera mendapatkan informasi yang jelas, mungkin bisa langsung kita infokan ke KPP-nya sehari dua hari. Atau kalau kita ingin menunggu saja ya bisa ditunggu saja. Jadi kalau ini saya contohkan kemarin ya saya menunggu saja, jadi dikurang hampir 1 minggu lah bisa dikatakan seperti itu. Permohonan non aktif saya ini baru diterima ya, baru diterima dan akan mendapatkan apa namanya kita cek nanti di alur kasus kita tersebut ternyata sudah ada informasi dari dokumen ini bahwasanya sudah berhasil menjadi nonaktif atau inaktif ya kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti itu teman-teman. Nah kemudian kita bisa juga cek di dokumen kita di portal saya dokumen kemudian nanti akan ada informasi tentang surat penetapan WP nonaktif ya. Nah, bagaimana kita ingin mendapatkan surat ini? Ya, kita geser saja ke kanan, nanti akan ada menu unduh.
ya, akan ada menu unduh. Kemudian nanti kita akan bisa lihat surat penetapan WP nonaktif kita. Ada nomor suratnya dari KPP yang kita dapatkan. Kemudian di sini bahwasanya kita ditetapkan sebagai wajib pajak nonaktif dengan alasan lainnya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya simpel untuk kita bagaimana mengajukan permohonan nonaktif ini sepanjang memang data yang kita lampirkan itu cukup kuat dan cukup akurat untuk memang menjadi wajib pajak nonaktif. Nah, kalau misalnya ini sudah kita dapatkan, kita bisa cek kembali nanti di profil kita ya, di bagian tampilan awal portal saya, profil, itu akan kita lihat apakah memang kita sudah berubah menjadi statusnya nonaktif ya. Kalau di sini sudah berubah ya, artinya secara resmi kita tidak apa namanya tidak aktif di sistem perpajakan ya. Dengan tidak aktifnya ini artinya kita tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan tahunannya ataupun pelaporan masanya di di apa di aplikasi Cortex ini atau di administrasi perpajakan kita. Nah, bagaimana dengan ya seperti itu ya teman-teman ya untuk yang orang pribadi. Yang badan juga mungkin lebih kurang sama prosesnya seperti itu. Tinggal bagaimana kita menunjukkan dengan dokumen yang mendukung permohonan-permohonan kita. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share dan komen atau ada pertanyaan silakan ya. Nah, dan saya doakan teman-teman sehat selalu ya, rezekinya lancar dan senantiasa kalau bisa memberikan informasi, kami akan memberikan informasi terkait dengan informasi-informasi perpajakan yang update. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.